meluncur saja ke TKP ya di sipades.konsolidasi.info untuk memperoleh informasi yang selanjutnya, terutama untuk rekan-rekan di pemerintah desa untuk segera mendownload file berita acara serah terima ini diajukan ke kabupaten ya, agar mendorong rekan-rekan di kabupaten juga untuk bersama Agim Channel gitu. bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan mudah-mudahan rekan-rekan semua sudah pada makan sahur dan sudah melaksanakan ibadah sholat subuh di masing-masing tempatnya, dan mudah-mudahan puasa kita yang ke-12 ya, kita juga mudah-mudahan tetap dikuatkan sampai akhir bulan di bulan puasa. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel. Saya rasa Mimin sudah lama tidak posting ataupun tidak membuat sebuah konten dari channel yang Mimin kelola. Untuk kali ini juga Mimin akan sedikit menjelaskan terkait dengan aplikasi terbaru yang sudah dirilis ataupun sudah di launching oleh Kementerian Dalam Negeri, yang mana aplikasi ini adalah merupakan aplikasi yang berkaitan dengan aset yang nantinya akan dikelola oleh KUR, TU, dan umum. Tapi ini berbeda dengan aplikasi keuangan Siskerdes yang didistribusikan oleh kabupaten secara langsung. Di sini kita harus sabar menunggu, terutama bagi rekan-rekan operator di tingkat desa. Ini berbeda dengan Siskerdes. Ya, kalau Siskerdes itu dari pusat ataupun dari BPKP ataupun dari Kemendagri itu langsung diserahkan ke kabupaten. Tapi untuk kali ini, untuk aplikasi Sipades yang versi 2 ini ataupun sistem informasi pengolahan aset desa, ini berbeda dengan Siskerdes. Pendistribusiannya ini dilakukan secara berjenjang. Dari mulai Kemendagri itu didistribusikan ke provinsi ya, ataupun diserahkan ke admin Sipades di tingkat provinsi. Kemudian juga nanti admin kabupaten kota masing-masing ini juga mengajukan permohonan akun ya, akun ataupun username dan password untuk mengakses aplikasi Sipades versi 2 yang dilaksanakan secara online. Nah, rekan-rekan juga mungkin perlu tahu bagaimana nanti rekan-rekan operator di tingkat desa untuk mengajukan proses pengajuan akun ya, akun dari aplikasi Sipades ini yang sudah dirilis, dan juga ini juga kemungkinan di tahun ini sudah mulai dilakukan pendistribusian dan bahkan sudah mulai digunakan, karena mengingat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ini sudah lama dirilis. Oke, tidak lama-lama lagi saya akan di sini akan saya pandu bagaimana rekan-rekan operator di desa bisa mendapatkan aplikasi Sipades versi 2 yang versi online ya, ini bukan versi offline. Berada dengan Siskerdes ya, bisa dilaksanakan secara offline maupun online. Nah, dan Sipades ini langsung ya, database-nya terpusat di Kemendagri. Artinya ini nanti dilakukan penginputannya secara daring ataupun secara online. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke TKP ya. Langsung ke TKP, kita buka browser. Silakan browsernya bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan Microsoft Edge, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox ya, ataupun yang lainnya. Kita buka, karena saya sudah pernah menginput, kita klik saja alamatnya ataupun addressnya. Ini Sipades
konsolidasi info lalu kita enter. Ya, di sini ada menu dashboard yang di sini menjelaskan di sini ada SIPADES 20 ya, ataupun sistem pengelolaan aset desa. Ini merupakan alat bantu bla 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 bla. Ini merupakan penjelasan dari pasal 116 ayat 4 Undang-Undang 6 2014. Ini kemudian paling lama 2 tahun sejak undang-undang berlaku, pemerintah daerah, kabupaten kota bersama pemerintah desa wajib melakukan yang namanya inventarisasi aset. Ini kita bisa login kalau kita sudah mendapatkan akunnya ya, ataupun juga ini ada akses latihan. Dan ini pun juga nanti bisa diperoleh untuk akses latihan ini setelah kita melakukan pengajuan akses SIPADES ya, untuk simulasi atau memang akun yang benar-benar nanti akan digunakan oleh rekan-rekan operator di desa ataupun KAUR umum TU-nya di tiap desanya masing-masing. Untuk berikutnya kita langsung ke klik pengajuan akses SIPADES. Di sini langsung akan terbuka ke tab yang baru secara otomatis ya. Di sini ada beberapa menu. Di sini ada syarat dan ketentuan, kemudian ada format berita acara serah terima atau BAST ya. SIPADES baik ini secara berjenjang dari pemerintah pusat ke provinsi, kemudian dari pemerintah provinsi ke kabupaten, dan dari kabupaten ke desa. Artinya semua ini berjenjang, harus mengajukan ada proses pengajuan akses SIPADES dan harus dan wajib untuk mengisi format berita acara serah terima SIPADES 2.0. Kemudian di sini ada menu tutorial, biar tidak pusing silakan nanti diklik saja di sini, ikuti panduannya ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kemendagri secara langsung. Kemudian ada verifikasi dan validasi pengajuan akses dari Pemda Kabupaten oleh Pemda Provinsi ya. Ini kan sudah jelas ya. Jadi ada verifikasi dulu dari provinsi atas ajuan yang diajukan oleh kabupaten ataupun kotanya masing-masing. Oke, kita lihat dulu sebelum kita untuk mendownload berita acara serah terimanya, kita lihat dulu syarat dan ketentuannya. Di sini dijelaskan bahwa aplikasi SIPADES 20 merupakan aplikasi resmi pemerintah yang dikelola oleh Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemdes. Kemudian akses aplikasi diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah desa. Ini sebagai end usernya ya, end usernya ataupun user yang nantinya banyak untuk menggunakan aplikasi SIPADES ini. Sedangkan untuk sifatnya pemerintah kabupaten kota, provinsi, bahkan ke pusat, ini sifatnya lebih kepada kompilasi ataupun penggabungan data ya terkait dengan aset yang ada di desa. Nanti akan terkompilasi secara nasional. Kemudian untuk memperoleh akses aplikasi SIPADES 20 harus melalui izin tertulis yang dibuktikan dengan berita acara serah terima yang di-download. Nah, di sini lah berita acaranya nanti kita lihat. Kemudian pemberian akses dilakukan secara berjenjang mulai ditentukan. Ini berjenjang dari admin pusat, kemudian dari admin provinsi, admin kabupaten kota, dan operator. Nah, dalam hal ini adalah KAUR TU dan umum di tingkat pemerintah desa serta pemerintah desa Balai Lampung, Jogja, dan Malang. Kemudian jika terdapat ataupun ada informasi atau tindakan yang tidak bertanggung jawab, maka admin pusat akan melakukan teguran baik secara lisan ataupun tulisan. Dalam hal ini artinya jika ada perbuatan yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan aplikasi ini baik diperjualbelikan ataupun dilakukan istilahnya dimodifikasi ataupun sebagainya, ini akan dilakukan tindakan ya, baik secara lisan maupun tulisan. Artinya bisa berdampak kepada tindakan yang istilahnya melawan hukum ya, perbuatan melawan hukum ataupun PMH. Untuk pelaksanaan bimbingan teknis ini juga nanti berjenjang ya, baik dari pusat ya ke pemerintah provinsi, kemudian dari pemerintah provinsi ke kabupaten, akhirnya dari kabupaten ditularkan kembali ke rekan-rekan operator di tingkat desa. Koordinasi yang dimaksud adalah guna di setting database SIPADES 2.0
khusus untuk versi latihannya. Nah ini nanti juga rekan-rekan akan dikasih versi untuk latihan, jadi bukan yang akun aslinya ya. Sampai sini jelas. Kemudian untuk format berita acara silakan di sini ada ya, ada format untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan akhirnya untuk rekan-rekan di tingkat pemerintah desa. Nantinya juga nanti rekan-rekan, terutama untuk rekan-rekan di tingkat pemerintah desa, bisa untuk mendownload file berita acara serta terima ini mulai dari sekarang. Silakan ya, langsung diajukan ke kabupaten kota. Ini juga dalam hal dalam rangka untuk juga mempercepat ya, agar rekan-rekan di tingkat kabupaten kota juga ini segera mengajukan ke tingkat provinsi, dan provinsi diajukan ke tingkat pusat ya. Di sini ada tutorial ya, tutorial ataupun panduan bagaimana kita melakukan pendaftaran pengajuan akses ataupun akun. Kemudian ada verifikasi dan validasi berita acara serah terima oleh Pemda ya. Ini nanti dilakukan oleh provinsi. Silakan nanti rekan-rekan meluncur saja ke TKP ya di sipades.konsolidasi.info untuk memperoleh informasi yang selanjutnya, terutama untuk rekan-rekan di pemerintah desa untuk segera mendownload file berita acara serah terima ini diajukan ke kabupaten ya, agar mendorong rekan-rekan di kabupaten juga untuk mengakselerasi untuk melakukan untuk segera mengajukan permohonan akses di tingkat kabupaten. Kemudian verifikasi dan validasi pengajuan akses dari Pemda kabupaten kota ini oleh Pemda provinsi ya. Ini oleh Pemda provinsi. Ini mungkin juga pengajuan akses dari Pemda kabupaten ke Pemda provinsi. Nah, kemudian ini verifikasi dibahasnya oleh Pemda provinsi. Tentunya harus dipastikan juga BAST ini ataupun berita acara serah terima ini diisi dengan lengkap dan benar. Jika terdapat ketidaksesuaian syarat dan ketentuan, sementara admin provinsi tetap memberikan akses kepada Pemda kabupaten kota, maka admin pusat akan memberikan teguran atau akses aplikasi dapat dihentikan. Nah, artinya kalau memang datanya tidak lengkap ini tidak begitu saja ya, meskipun akses diberikan oleh provinsi ke kabupaten, tapi secara langsung nanti admin pusat akan melakukan pemblokiran ataupun penutupan akses ya. Kemudian di sini ada formulir pengajuan, tapi mohon maaf ini mungkin formulir pengajuan hanya ada untuk Pemda di tingkat provinsi, kemudian juga Pemda di tingkat kabupaten ya, ini yang bisa digunakan ya, baik oleh pimpinan OPD-nya maupun oleh operatornya ya. Nah, di sini ada foto BAST-nya. Ini ada pilihan provinsinya ataupun kabupaten kotanya. Jadi maaf ini untuk rekan-rekan di desa ini langsung nanti diverifikasinya oleh rekan-rekan di tingkat kabupaten ataupun oleh operator kabupatennya masing-masing. Oke rekan-rekan, itu saja mungkin untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan untuk mengajukan aplikasi Sipades 2.0 secara online ya, dan juga bisa mempercepat ataupun mengakselerasi rekan-rekan kabupaten untuk segera mengajukan permohonan akses aplikasi Sipades 2.0 ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf bila memang dari bahasa yang disampaikan kurang berkenan. Mohon maaf juga, saya bukan YouTuber tapi saya hanya ber-YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.